Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiko Daria. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator yang akan membahas tentang siklus pengkajian. Perkenalkan, nama saya Fikri Fadli Ibrahim dari kelas. Perkenalkan, nama saya Friska Frada Gemilang. Perkenalkan, nama saya Jami. Yang ke-1, definisi siklus pengkajian. Yang kedua, aktivitas siklus pengkajian. Yang ketiga, tujuan pengendalian, ancaman dan prosedur. Yang keempat, kebutuhan informasi dan prosedur. Mungkin Definisi siklus pengkajian yaitu siklus pengkajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Ada juga fungsi-fungsi dari sistem informasi akuntansi pada siklus pengkajian, yaitu 1. Pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. 2. Menjaga aset organisasi. 3. Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah aktivitas yang terdapat pada siklus pengkajian, yaitu terdapat 7, yaitu 1. Perbarui file induk pengkajian. 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. 4. Mempersiapkan pengkajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. 7. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Tujuan pengendalian, ancaman dan prosedur. Tujuan pengendalian 1. Semua transaksi penggajian dihistorisasi dengan benar. 2. Semua transaksi penggajian yang dicatat valid. 3. Semua transaksi penggajian yang valid dan dihistorisasi dicatat. 4. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. 5. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. 6. Aset baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. 7. Aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Macam-macam ancamannya. 1. Mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. 2. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan. 3. Perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. 4. Data waktu yang tidak akurat. 5. Pemrosesan penggajian yang tidak akurat. 6. Pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. 7. Kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi dan kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. 1. Prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi dan riwayat pekerjaan. 2. Dokumentasi lengkap atas prosedur atau untuk mempekerjakannya. 3. Pemindahan tugas. 4. Total batch dan pengendalian aplikasi lainnya. Terima kasih. D. Kebutuhan informasi dan prosedur. Fungsi ketiga ini adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Yang kedua, kinerja pegawai. Yang ketiga, moral pegawai. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Beberapa informasi biasanya diberikan oleh sistem penggajian. Informasi lainnya seperti data tentang keahlian pegawai biasanya diberikan oleh sistem manajemen sumber daya manusia. Informasi lainnya seperti data mengenai moral pegawai biasanya tidak dikumpulkan baik oleh sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Berikut diagram konteks sistem penggajian.